Hai guys, ketemu lagi kita dalam acara Hoki Plus Channel. Kali ini kita akan membahas sisi lain dari Kota Tua. Ya, mungkin banyak orang yang dengar ya. Kota Tua penuh dengan sejarah dan misteri. Ya, mulai dari kepala yang menggelinding di lorong pecinan hingga kesurupan di sumur gedung Jasindo. Pernah dari suatu obrolan dengan anggota Satuan Petugas Satgas Keamanan Taman Fathahillah, cerita misteri yang dialami anggota selama patroli malam hari. Ada sebuah pengakuan dari seorang Satgas di mana Kota Tua sebagai peninggalan zaman Belanda. Dia mengaku pernah diajak kenalan oleh arwah gentayangan saat berpatroli di dalam Museum Fathahillah. Kota Tua merupakan peninggalan bersejarah zaman kolonial Belanda. Bila kita melihat perkembangan dari tahun ke tahun hingga sekarang, dari zaman tahun 1700-an, maka akan terdapat faktor yin dan yang kuat dalam dunia Feng Shui. Tak hanya itu, dua buah meriam di depan Museum Fathahillah pun memiliki kisah tersendiri. Saat malam tiba, meriam tersebut tempat bermainnya arwah anak-anak yang hidup di zaman penjajahan Belanda. Dari pengakuan Satgasnya Museum Fathahillah, anak-anak dilarang untuk naik ke atas meriam karena banyak yang jatuh sampai patah tulang gara-gara didorong sama arwah anak kecil. Percaya nggak ya? Tapi itu kenyataannya. Ada juga cerita ada yang mendengar lantunan musik angklung di lorong Virgin yang dulunya dijadikan tempat kuliner, namun sekarang telah ditutup seng. Faktor yin didominasi oleh seperti malam hari, faktor yang seperti siang hari. Bila kita melihat suasana siang penuh riang dan gembira, suasana keramaian, maka malam hari akan didominasi oleh unsur yin, di mana unsur itu dikuasai oleh roh-roh halus yang ada di sekitar sini. Oleh karena itu, bila kita simak lebih dalam, Kota Tua ini mengandung banyak misteri yang kalau kita bahas satu persatu akan banyak sekali. Ini loh guys ceritanya, waktu itu Satgas itu sedang patroli. Langsung begitu beberapa saat kemudian hening dan kemudian ada suara angklung. Lalu dia penasaran, begitu penasaran masuk ke dalam tapi nggak ada suara. Pas dia pergi mulai menjauh, suara angklung mulai kedengaran. Langsung lari, ngeri katanya gitu. Lalu ada juga yang namanya lorong pecinan. Begitu Satgas melewati lorong itu, tahu-tahu ada kepala menggelinding di depannya. Langsung ngeri dan begitu menggelinding dan hilang seketika. Pecinan adalah kawasan Chinatown yang dekat dengan Glodok. Lalu ini guys, kawasan gedung Jasindo yang lokasinya berseberangan dengan Museum Fathahillah. Juga sering ada penampakan noni Belanda tuh. Nah, noni Belanda yang dalam video ini itu adalah noni Belanda Indonesia ya, yang berkostum noni Belanda. Jadi jangan salah paham loh guys. Konon tempat itu digunakan untuk bermain biliar oleh para penjajah Belanda, kolonial Belanda. Nah, ini ada lagi nih cerita dari seorang Satgas yang berbeda orang nih di Taman Fathahillah. Dia juga ngaku pernah melihat seorang perempuan sama anak kecil duduk di tangga air mancur Taman Fathahillah. Dia bercerita bahwa penampakan tertangkap kamera salah satu anggota. Wih, bayangkan ya kalau tertangkap kamera, bukan orang aja yang tertangkap ya. Makhluk halus bisa tertangkap kamera tuh. Nah, waktu itu ada foto bareng-bareng tuh di malam hari di tengah taman. Habis foto pas dilihat nggak ada apa-apa. Begitu besoknya pas dicek ada penampakan bapak, ibu, dan anak kecil yang duduk di kafe Batavia tuh.
Ya maklum lah, makhluknya juga mau bermain-main kali bro. Guys, posisi kota tua ini kalau kita lihat dari ilmu Cina kuno dan Jawa kuno ya, ilmu Feng Shui dan Paukon Jawa, terutama di ilmu Paukon Jawa, yaitu tanahnya itu adalah masuk ke kategori pancuran emas. Jadi kategori pancuran emas ini separohnya juga ada ngantong, jadi garuda ngupuk. Nah, itu tanah itu banyak dihuni oleh makhluk-makhluk halus, sehingga kalau yang bisa merasakannya ada aliran dingin di area tersebut. Terutama ya kita bisa lihat ya, bukan lihat kali ya, bisa merasakannya tapi susah dilihat. Juga kita bisa lihat adanya aliran sungai ya yang menuju ke laut di dekat sekitar areanya Museum Fathahillah Kota Tua. Jadi antara aliran sungai dan dekat laut ini yang membuat penghuni-penghuni makhluk halus itu betah di sana. Terus sejarah-sejarahnya juga menunjukkan bahwa dari zaman Belanda hingga sekarang banyak yang tumimba lahir ataupun rohnya tidak kemana-mana, jadi bergentayangan di sana. Namun sekarang nggak usah takut ya guys, karena orang-orang juga banyak nih yang datang. Cuman malam aja kalau sepi. Lalu ada lagi cerita, bukan cerita ya, kenyataan bahwa dulunya tempat Museum Fathahillah ini dulunya adalah ada penjara juga di sana, sehingga banyak kelakuan-kelakuan yang dilakukan oleh para napi itu yang tidak beres lah ya, sehingga menjadi sebuah sejarah yang berbeda, di mana setelah kematian itu terjadi ada arwah-arwah yang penasaran dan tidak mau pergi dari sana. Bekas penjara inilah, di bawah tahanannya, bawah tanah inilah yang merupakan tempat penghuni paling banyak makhluk halusnya. Memang kita percaya semua sama Tuhan, tapi makhluk itu juga tetap ada, cuman kita bisa merasakannya dan tidak bisa melihatnya. Bila ada orang yang mempunyai kebatinan yang cukup tinggi, maka di areanya Kota Tua itu juga banyak pusaka yang tidak terlihat. Pusaka itu akan datang sendirinya bila menemukan orang yang baik dan cocok dengan dirinya. Guys, ini ada lagi nih satu tempat, namanya tempat sembahyang ya, ritual mohon berkah juga. Itu namanya, tempatnya adalah Puri Ibu Suri. Tempat ini sering dikunjungin oleh orang-orang dari beberapa tempat ya yang tahu. Tempatnya sih sederhana, tapi dari beberapa orang mengatakan bahwa tempat ini tuh layak dikunjungin lah, sehingga sering mendapatkan berkah. Konon ceritanya adalah Ibu Suri pernah menikah dengan orang-orang Belanda. Pernah kita simak salah satu hal yang sering dibahas adalah dunia dewa, dunia para dewa dan dunia siluman. Dimana kalau kita lihat di sini juga ada unsur mistik, yaitu dimana ada batu. Banyak hal-hal di dunia ini yang kalau kita lihat dengan seksama. Kepala naga itu bukan hanya adanya itu di Jakarta Utara saja, yang seperti dipaparkan di dalam ceritanya Feng Shui. Tapi di Jakarta Utara itu sendiri juga mempunyai tempat-tempat mistik yang membuat suasananya menjadi ramai. Hal ini tentunya tidak jauh juga akan berkaitan dengan reinkarnasi dan karma. Tumimba lahir seseorang pada zaman dahulu kala, di mana ia pernah lahir menjadi seorang Belanda ataupun pernah lahir menjadi seorang yang lahir di Indonesia.
Indonesia, dan kemudian diteksiskan kembali dan lagi kemudian ingin berada di daerah ini dan kemudian berkunjunglah ke Kota Tua atau Old City. Kota Tua, Fathahillah adalah peninggalan bersejarah zaman Belanda, di mana dulunya adalah sebagai pusat pemerintahan Kota Batavia. Kota Tua merupakan zaman kolonial Belanda, merupakan pusat pemerintahan. Oleh karena itu, bila kita melihat suasana dalam Kota Tua ini atau yang disebut Old City, mesti ada unsur yin dan yang. Unsur yin dan yang dalam dunia Feng Shui itu adalah seperti siang dan malam. Dunia yang mana kalau siangnya itu dipenuhi dengan keramaian, kalau malam dipenuhi dengan hawa yin, hawa kegelapan. Hal-hal yang perlu disimak di sini adalah Buri Busuri. Di sini ada altar Buri Busuri, di mana altar Buri Busuri ini sudah berada di lama. Dari informasi yang saya ketahui juga, altar itu membawa hal-hal yang positif, hal-hal yang memang ini tidak dikaitkan ya dengan jalur kadang, tapi ada sebuah kepercayaan di mana auranya itu dapat memancarkan segi-segi meredam. Memang semuanya percaya kepada Tuhan, tapi hal-hal di sini adalah dapat meredam segi-segi negatif, di mana ada arwah-arwah yang penasaran atau roh-roh yang tidak kuat, di mana kejadian masa lampaunya tragis di daerah ini. Nah, seperti yang kita lihat, unsur yang ada di dalam Kota Tua ini tidak akan jauh daripada dunia Feng Shui juga, seperti gedung ini menghadap barat, pintu menghadap selatan dan utara. Untuk barat melambangkan segi untuk positif, yaitu emas. Emas melambangkan keberuntungan. Ya, inilah pembahasan kali ini guys. Semoga semua bermanfaat, semua mendapatkan berkah. Amin.